Wait. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Suara aku jauh nggak? Jawab, Kedengeran jawab. aman? Aman, aman. Nice, kita mulai. Di sini ada 15 soal untuk pertemuan pertama. Kita Hmm. bakal mulai dari yang paling gampang dulu. Ini ada eh, mengoperasikan sehingga dapat bilangan paling sederhana. Kita coba ya. Ya. Nah, ini idenya adalah kita sederhanain dulu satu-satu deh. Jadi di sini kan Ya. 2/1/5 dibagi dengan 1/1/5 dikurang 1/1/4. Nah, yang Ya. perlu kita tahu adalah kalau misalkan kita punya 2/1/5 itu bakal sama dengan ini dikali bawah ditambah sama yang atasnya. Nah, kita coba 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 1 itu 11. Kita tulis 11. 11/5 gitu. Jadi di sini 2/1/5 itu bakal sama dengan 11/5. Nah, selanjutnya kalau 1/1/5 gimana? Berarti dia jadi berapa? 6. 7. 6, Ya, 6, 6. 6, 6. 6 per Per 5. Per 5. per 5. Nice. Kalau 1/4? 5 per 4. Betul, 5/4. Nah, kalau udah kayak gini, baru bisa kita kerjain lebih lanjut. Ingat dulu, kalau misal di satu penjumlahan, kita ada kali tambah kurang bagi, maka yang diduluin itu tuh kali, bagi, kurang, sama tambah gitu ya. Jadi Hmm. karena di sini bagi dulu baru kurang, berarti kita kerjain yang ini dulu, yang di sini. Bagi. Bagi. Nice. Oke, aku taruh di sini. Berarti kalau dibagi ingat nggak harus diapain? Kalau bagi jadi kali diapain? Bagi jadi kali. Hmm, ingat nggak? Kalau dikali, Cool. dibalik. Ingat, Ya dibalik. dikali. Berarti ini dibalik ya. 5/6 gitu. 6. Kita tulis kurung biar nggak salah. Terus 5/4. Nah, ini kita kerjain dulu nih yang bagian ini. Kan itu 5 sama 5 tuh dia atas sama bawah berarti bisa dicoret. Ini coret aja. Soalnya sama kan. 5/5 itu 1 jadi nggak perlu kita tulis. Sehingga nanti kita dapat 11/6. Kalau udah kayak gini baru bisa kita kurangin sama 5/4. Nah, ini ya udah kita samain penyebut aja. Kalau kita samain penyebutnya berapa nih? KPK ya. Yap, betul. Kalau enggak tuh langsung dikali aja juga boleh sih. Jadi kalau di sini kan 6 kali 4 itu 24 ya. Kita tulis aja nih di sini 24. Hmm, hmm. 24 dibagi 6, 4. Terus 4 dibagi eh 24 bagi 6 itu kan 4. Pak. 4 kali 11, Bagus, Mas. 4, 4. 4. Oke. Dikurang 24 bagi 4, 24. 24 bagi 4. Apa 24 ya bagi 4? Oh, 24 bagi 4. 6. 6. 6 dikali 5, 6 kali 5. hmm, 30. oke, nice. Berarti di sini dikurang 30.
Sehingga kita bakal punya nih 14/24. Yang hasilnya sama dengan, ini kan bisa nih kita bagi, sama-sama kita bagi 2. Kalau 14 bagi 2 berapa? 7 ya? Iya. 24 bagi 2? 24 bagi 2. 12. 12. Nah, jadilah kita dapat hasil terakhirnya yaitu 7/12. Oke? Iya. Ada yang ditanyain? Ada. Oke, next. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal nih, katanya perbandingan uang Ahmad dan Roni adalah 4/7. Jika selisih uang tersebut adalah 180.000, maka jumlah uang mereka berapa? Ini di sini kita tulis aja dulu diketahuinya. Hmm. Di Cloud, jelek banget sih. Bentar. Diket, diketahui Ahmad, perbandingan uang Ahmad dan Roni. Kalau perbandingan itu artinya per. Jadi misal Ahmad itu kita tulis A ya. Ahmad kita tulis A. Iya. Terus Roni kita tulis R. Nah, ini kan Ahmad banding Roni. Ahmad banding Roni itu 4/7. Jadi 4/7. Selanjutnya ada tulisan lagi, jika selisih uang mereka adalah 180.000, nah kalau selisih itu artinya kurang. Jadi maksudnya itu kalau uang Roni dikurang dengan uang Ahmad, itu nanti hasilnya bakal 180.000. Yang ditanya apa? Ditanya adalah jumlah uang mereka. Yang ditanya tuh jumlah uang mereka, atau kalau misal uang mereka dijumlahin atau ditambahin itu berapa sih? Gitu. Jadi A tambah R itu berapa? Gitu. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah kita mulai dari sini. Kita taruh sini ya. Nah, itu kan kita kali silang dulu tuh. 7 dinaikin ke atas. Ini kan bagi nih. Ini bagi, kalau ke atas jadi kali. Jadi ini 7A. Ini R ini bagi juga, kalau naik ke atas jadi kali juga, sama dengan 4R. Dan sampai sini dulu paham nggak? Kalau terkait dengan kali silang, Haidar aman? Aman. Oke. Nah, berarti kan 7A sama dengan 4R. Sekarang kita pindahin 4R ini ke depan. Jadi 7A dikurang 4R sama dengan 0. Karena yang 4R ini kita pindah ke sini, dia jadi negatif gitu ya. Sama-sama kita kurangin 4R. Di sini kurang 4R, di sini juga kurang 4R. Makanya kita punya 7A min 4R sama dengan 0. Gitu. Nah, ini persamaan pertama kita udah dapat. Selanjutnya, kita lihat persamaan kedua juga kita udah dapat nih. Yang ini. Yang dimana R min A sama dengan 180.000. Kita masuk ke penyelesaiannya dengan cara eliminasi. Kita taruh lagi ya, ini ke bawah. Sehingga kita punya R min A sama dengan 180.000. Nah, biar mudah, aku tulis di sini aja. Kita buat baru di sini. Itu kan 7A min 4R sama dengan 0. Terus kita punya R min A. Aku bisa ubah jadi A min A plus R sama dengan 180.000 ya. Jangan Iya. bingung, ini aku ganti tempat aja yang ini. Ini aku ganti tempat. Nah, sekarang untuk mengeliminasi, kita harus tinggal milih salah satu aja yang mana yang mau kita eliminasi duluan. Kalau aku bakal ngeliminasi yang ini dulu, yang R. Kenapa? Karena itu yang paling kecil tuh.
Kan 7 sama 4 yang lebih kecil 4. Makanya kita eliminasi yang R. Caranya gimana? Kita kaliin. Ini kan ini min 4. Mau kita ilangin. Berarti yang bawah juga harus sama. Sama-sama min 4. Jadi yang ini kita kali satu. Kali satu. Ini kan satu nih. Kalau satu nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita kali min 4. Min 4. Karena dari sini nih, dari yang atas. Dari yang min 4. Nah, kita kaliin ya satu-satu. Ini 7A dikali 1 itu kan 7A. Terus min 4R dikali 1 itu min 4R tetap. Sama dengan 0 dikali 1 tetap 0. Oke, udah selesai nih yang atas. Terus kita lanjut yang bawah. Yang bawah itu, yang pertama itu ada min 4 dikali min A. Kalau min ketemu min, itu kan hasilnya positif ya. Jadi kita tulis di sini 4A. Nah, terus ini kan min 4 dikali sama R. Kalau min 4 ketemu R yang positif, berarti dia jadi negatif juga nih. Di sini min 4R. Terus selanjutnya, ini ada 18 dikali 8.000, kok 1.000 sih? 180.000 dikali min 4. Itu sama dengan min 720.000. Nah, karena udah sama, tinggal kita kurangin aja. Kita kurangin. Ini kan kita coba deh dari yang paling depan sini. 7A dikurang 4A itu sama dengan berapa? Berapa, Dek? Berapa ya? 7 dikurang 4. 7 kurang 4 minus 3. Ya, 7 dikurang 4 loh. 7 dikurang 4. Minus 3. Kurang tepat. Jawabannya 3. Kan 7 dikurang Oh ya, 4. 7 tiga tiga. dikurang 4. Oke. Di sini jadi kan ini udah sama nih. Kita tulis di sini deh kalau kamu bingung. 7A dikurang 4A. Ini kan udah sama-sama A. Jadi ya udah tinggal kita kurangin aja yang 7 sama yang 4 ini. Sehingga kita punya 3A. Kita tulis di sini ya. Nah, jangan bingung. Sekarang kita punya min 4. Min 4 dikurang dengan min 4 dikurang dengan min 4. Jadi kita tulis dulu. Kita tulis di sini min 4 R dikurang min 4 R. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu kan ini min 4 tetap nih 4 R. Ini min dikali min itu jadi positif. Terus kita tulis lagi 4 R. Nah, karena dia min 4R ditambah 4R itu kan sama aja kayak 4 dikurang 4 atau min 4 ditambah 4. Punya hutang 4 dibayar 4. Jadi udah habis dong hutangnya. Jadi dia hasilnya 0. Di sini kita tulis 0. Gitu. Kita hapus lagi biar nggak bingung. Nah, satu lagi ini yaitu sekarang 0 dikurang dengan min 720.000 berapa hasilnya? 0 dikurang min 720.000 sama dengan ini kan min kali min lagi. Jadi sama dengan Positif. 0 ditambah 720.000 sama dengan berapa? 720.000. 20.000. Berarti kita tulis nih di sini 720.000. Nah, berarti kita dapat 3A dikurang 0 kan tetap 3A ya. Karena kalau 0 dikurangin sesuatu angka yang dikurangin 0 pasti hasilnya angka tersebut.
nggak berpengaruh apapun. Jadi kita tulis nih 3A sama dengan 720.000. Nah, kalau A doang kayak mana? Agar kita bisa nyari A doang. Hmm, Sama-sama A dibagi. berbagi. Sama-sama dibagi berapa deh ini? Sama-sama dibagi 3 ya. Karena kita mau nyari A doang. Kalau misal 3 dibagi 3 sama dengan 1 kan. Makanya Iya. kita bagiin dengan 3. Kita bagi 3 ya. Di sini kita bagi 3, di sini kita bagi 3. Nanti 3 bagi 3 kan sama dengan 1. Ini kan artinya 1A. Satunya Hmm. nggak perlu tulis nggak apa-apa. Nah, satunya nggak usah kita tulis nggak apa-apa. Kita hapus. Kalau 720 di 720.000 itu kan bisa kita bagi 3 tuh. Ini caranya sama aja. Tinggal kita eh, simpen dulu 00-nya. Yang kita bagi itu 72-nya aja. Jadi kalau 72 dibagi 3 itu hasilnya sekitar sekitar 24. Nah, 24. Tinggal kita tulis nolnya. Nolnya berapa tadi kita simpan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, 4. Tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai A atau uang si Ahmad tadi itu ternyata 240.000. Kalau uang Ahmad udah dapat, selanjutnya cari uang si Roni. Caranya gimana? Caranya kita balik ke persamaan dua ini tadi, Dek. Kita balik ke persamaan ini. Jadi kita tulis R dikurang A sama dengan 180.000 ya. Nah, sekarang untuk nyari uang Roni yang R ini kita sama-sama kita kurangi kita tambahin A. Sama-sama kita tambahin A, gunanya buat apa? Biar di sini tinggal R doang. Kita tambahin A, di sini juga kita tambahin A. Kalau min A tambah A itu kan 0, makanya nggak aku tulis di sini. Terus kita tulis yang di sebelah sininya, kita tulis di sebelah sininya itu 180.000 ditambah dengan A. Tadi kita udah dapat A-nya berapa? A-nya 240.000. Sehingga kita punya 180.000 ditambah 240.000. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya Boleh bantu hitung. hmm, hmm, hmm. Berapa? 80 tambah 240. Hmm, Ini 100. 180, 420. 400, 400 20. berapa? 420. 20. Ya betul. 420.000. Oke, R-nya udah ketemu nih. R-nya udah ketemu. Duit duit Roni tadi udah ketemu. Duit Ahmad udah ketemu. Yang ditanya tadi apa? Jumlah uang mereka. Artinya berapa uangnya? R tambah A kan? Mm-mm. R tambah A. Berarti 420 000 ditambah 2. Aduh, kok coret ini. Wait. 420 tambah berapa tadi? Tambah ini nih. 240. Ya,
Berarti berapa? enam Sama ratus dengan, 660. nice, 660. Good job. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada. Eliminasinya aman? Aman, aman. Bingung nggak? Nggak terlalu. Oke, nice. BTW, Haidar mau lanjut ke SMA mana, Dar? Nurul Fikri. Hmm. Sekarang Haidar domisilinya di mana emang? Ah, Domisilinya di mana? Tinggalnya di mana? SMP-nya. Enggak. Tinggalnya, kotanya tinggalnya di mana? Oh, Cibubur. Oh, Cibubur. Kalau aku dari Lampung. Jauh loh. Jauh, lumayan jauh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor Iya. 3. Nah, ini kita di bagian apa sih namanya penyederhanaan lagi. Iya. Di sini ditanya hasil dari 2 akar 48 ditambah akar 15 dikali akar 5. Sebelumnya aku mau kasih kasih ingat kamu terkait dengan sifat-sifat akar dan pangkat. Aduh, sulit sekali ini teman. Eh, kalau misal kita punya A dikali dengan sorry salah. Kalau kita punya akar A dikali dengan akar B, maka kita akan punya akar A dikali B. Hmm. Terus, kalau kita punya akar A, eh, A akar B ditambah dengan C akar B, maka akan sama dengan A ditambah C akar B, gitu. Terus juga, kamu harus ingat bahwa akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Ini diingat ya. Oke, Iya. selanjutnya kita akan ngerjain soal ini. Ini kan kita tulis lagi 2 akar 48 ditambah akar 15 dikali akar 5. Yang bisa kita kerjain duluan adalah yang ini. Biasain aja kalau misal ada perkalian di soal, kita duluin perkalian. Di sini 2 akar 48-nya kita tulis lagi, ditambah 15 kali 5 berapa? Tahu nggak? Hah? 15 kali 5 berapa? 15 kali 5. Uh-uh. Kalau 15 kali 4 kan 60. Kalau 75 5 kali 5. 75. berapa? Nah, 75. betul. 75. 75. Nah, selanjutnya adalah kita sederhanain bentuk 48 sama 75 ini. Caranya gimana? Kita lihat dulu yang ini. Kita lihat dulu yang bentuknya. Yang 48 ini kita lihat. Kamu tahu pohon faktor kan? Yang 48. Aduh, Tahu. pohon faktor yang kayak gini. 48. Itu bisa dibagi 2. Sorry. 48. 48. Itu kan kalau kita bagi 2, 24 ya. Terus Hmm, bisa kita bagi 2 lagi nggak? bisa. Jadi Eh, berapa? Betul bisa. 24 bagi 2 sama dengan, satu. ayo berapa? 24 24 bagi, bagi 24 berapa tadi? 24 bagi 2. Lihat yang ini nih, pembaginya yang ini. 24.
24 bagi 2 sama dengan 12. 12. Iya, tuh. 12. Nah, bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. Bisa, betul. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. Nah, terus eh 6 masih bisa dibagi berapa? Masih bisa dibagi 2 kan? Hasilnya Bisa. Iya. berarti 3. 3. Oke. Nah, udah nih 48 kita ketemu. Yang perlu kamu lihat adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nih nggak usah kita lihat. Hmm. Ini kita buat dalam bentuk akar ya. Nih, Iya. ini ada duanya ada berapa kali? 4 kan? Berarti itu tuh sama dengan 2 pangkat 4. Dikali Hmm. dengan, di sini ada 3 nih sendirian. Jadi ditulis jadi 3. 3 aja. 3 pangkat 1 atau 3. Oke. Oke. Selanjutnya yang bakal kita lihat yang 75. 75 kita buat lagi found faktornya. 75 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Eh, bagi 3 bisa nggak? Bisa. Oke. Jadi kenapa aku bilang 2, 3? Itu tuh sebenarnya dari mana sih Kak? Dari bilangan-bilangan prima. Bilangan prima tuh ada apa aja? 2, 3, 5, 7, 9. 9 9. enggak deh. Eh, 9 enggak deh. 9 kan masih bisa dibagi 3 tuh. Jadi 9 hmm. bukan bilangan prima. Eh, 2, 3, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Jadi kita membagikan atau membuat cohort faktor itu berdasarkan dengan bilangan prima. Kalau misal dia nggak bisa dibagi 2, maka kita bagiin 3. Karena di sini 3, berarti 75 bagi 3 berapa? Belum begitu ya. 2, 2. 5. 25. Oke, nanti coba kamu buktiin deh. 3 kali 25 itu 75 katanya. Nah, kalau 5 masih bisa dibagi 3 nggak? Mas. Eh, bisa. Yakin? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kan eh, Bisa. Koma. betul, koma kalau kita bagiin 3. Jadi, karena udah nggak bisa dibagi 3, maka kita lanjut kita bagiin 5. Kalau dia dibagiin 5 berapa? 25 bagi 5? 5. 5. Nah, jadilah kita udah dapat pohon faktornya. Jelek banget. Kan 3. Nah, jadi kita tulis nih, di sini 3, di sini 5, di sini 5. Nah, di sini 3. Tiganya satu lagi ya. Tiganya satu, 5-nya ada 2. Berarti di sini 5 pangkat Pangkat 2. 2. Ya. Nah, setiap bilangan genap, ingat loh, bilangan genap, kalau di dalam bentuk akar, akar yang kayak gini doang, yang nggak ada, kan ini akar pangkat 3 nih namanya. Kalau ini akar pangkat 2. Kalau dia akar pangkat 2 doang, kita lihatnya yang akar pangkat 2 ya, bukan akar pangkat 3. Aku ulangin lagi. Kalau dia ada eh, bilangan berpangkat genap, 2, 4, 8, 10, dan seterusnya, itu bisa kita keluarin, kita bagiin. Ingat nggak apa sih namanya? Ada yang namanya sifat perpangkatan. Kalau misalkan ingat yang ini, kalau misalkan akar itu kan misal akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Kalau misal 2 pangkat 4 akar itu sama dengan 2 pangkat 4 pangkatin lagi sama setengah. Ini bisa dikali nih yang dalamnya. Jadi itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali setengah.
Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 hasilnya. 2 pangkat 2. Karena 4 dibagi 2 kan 2 ya. Jadi tuh hasilnya 2 pangkat 2. Begitupun dengan yang ini. Ini kan bisa kita keluarin berarti 2 dikali 2 pangkat 4 akar 2 tadi berapa? Yang ini Hmm? 2 pangkat 2/2. 2 pangkat 2. Nah, karena ini kan tiganya cuma pangkat 1, berarti bukan genap, dia nggak bisa dikeluarin. Jadi dia tetap di akar 3 gitu. Sampai sini dulu ngerti? Ngerti, ngerti. Nah, oke. Kalau yang kayak gini gimana dong? Akar 3 kali 5 pangkat 2. Kalau dikeluarin. 5, 5 5, pangkat, 5/3. 5 pangkat Eh, 1. 5 iya, pangkat, 5/1. karena duanya dibagi 2 sama dengan 1 ya. Hmm. Jadi dia tinggal 5 doang. Terus Akar disisain akar 3. 3. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke penyederhanaan yang ini. 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kali 2, 2 kali 2, 4. Oh, jadi 8. 8. Nice, 8. Di sini akar 3 3. tetap. Nah, di sini 5 akar 3 tetap. Sekarang kamu lihat yang bagian yang ini. 13/3. Betul, 13 akar 3. Alhamdulillah. Jadi jawabannya yang D. Oh iya, aku mau nanya deh. Ini sistemnya kamu mau sambil nyatet atau nanti aku kasih PPT-nya? Nyatet Bagusnya kan, udah gimana? nyat udah nyatet kau ini. Oh, sambil nyatet ya? Iya, Mau dicatat dulu? Aku tungguin. udah selesai. Udah selesai? Mm. Oke, nice, nice. Kita lanjut lagi ya, berarti ya. Kalau kamu Yes. belum selesai nyatet, bilang ke aku. Biar Iya. aku tunggu. Sekarang kita masuk ke soal tentang skala. Iya. Kalau soal tentang skala, kita harus ingat bahwa ada yang namanya rumus skala. Skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi, tahu nggak kamu satunya apa? Hmm? Kalau rumus skala pernah diajarin? Pernah tapi kayaknya lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau rumus skala itu sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, dek. Jarak sebenarnya. Iya. Di sini nih ada soal. Jarak antar kota A ke kota B adalah 20 cm. Misal nih, jarak nih, ini kota A, ini kota A. Ya udahlah jelek ya, nggak apa-apa. Ini kota Lanjut, A, lanjut. kota B. Iya. Nah, ini jaraknya nih 20 cm nih di peta. Di peta doang nih, 20 cm. Sedikit lah ya, kecil. Nah, terus jarak B ke C adalah 30 cm. Nah, di sini nih mau ke kota C nih cuma 30 cm nih jaraknya. Tapi di peta, kalau kalau misal skala petanya adalah 1/200 ribu ya, 1/200 ribu, tentukan jarak sebenarnya dari kota A ke kota C. Yang ditanya itu dari kota A ke kota C. Ini deh. Hmm. Berarti cara menyelesaikannya, eh, kita cari dulu jarak petanya. Kan kita diketahuinya jarak A ke B sama B ke C. Untuk tahu jarak A ke C, berarti tinggal kita tambahin aja. Kalau dalam kasus ini, berarti jarak A ke C berapa deh? Kamu tahu? Enggak.
Jaraknya mudah tahu, ini tinggal ditambahin dengan ini. Karena apa? Karena yang ditanyakan jarak kota A ke kota C, berarti jarak dari sini sampai sini. Nih, jarak dari sini sampai sini nih. Mudah. Jadi tinggal kamu 50. bikin aja. Tambahin 20 ditambah 30 30. sama dengan 50. 50. Di sini kita tulis senti ya, sentimeter. Karena masih dalam bentuk eh, ukuran skala peta. Kita pindah ke sini. Eh, sekarang jaraknya udah ketemu, jaraknya 50 cm. Kita tulis Ya. lagi nih skala, rumusnya jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Skalanya berapa? Skalanya 1 banding 1 banding 1 banding 200.000. hmm, 1 banding 200.000. Banding itu sama aja kayak bagi ya. 1 banding 200.000, 1/200.000, 1 bagi 200.000 itu tuh sama. Jadi jangan bingung. Kalau misal ada yang ngomong soalnya 1 banding 1.000, 1 banding 200.000, itu artinya 1 banding 100, 1 banding 1.000, 1 dibagi 100, 1 dibagi 1.000, 1 dibagi 200.000, kayak gitu ya. ya Jarak petanya berapa tadi kita udah cari? 30. 50. 50. Tuh, 50 cm. Terus yang ditanya jarak sebenarnya aku tulis sebagai JS. Kalau kayak gini kan tinggal kita itu aja ya, kita Hmm. jalanin. Kalau dia di bawah atau bagi, kalau dia mau ke atas, tinggal dijadiin kali. Berarti kita punya 50 cm sama dengan 50 cm JS dikali 200.000 itu sama dengan 1. Nah, sekarang gantian JS ini kita tarik ke atas. Dikali juga, ini kan dibagi nih. Dibagi, jadi hmm, di bawah lah pokoknya. Di bawah kita balik jadi kali. Di sini jadi 50 dikali 200.000 sama dengan JS 10.000. atau jaraknya. Kita tulis lagi di sini ya. Ya. JS berarti berapa? 50 kali 200. 200.000. 10.000. 10.000. Se- se- Berapa? Nolnya ada 6 nih. Nolnya ada 6 kan? 10 juta. Nah, ya betul. 10 juta. 10 juta. 10 juta dalam satuan apa ini? Hmm, apa ya? Ini senti Sentimeter. sentimeter. Nah, kalau dalam sentimeter, untuk jarak sebenarnya, ingat, untuk jarak sebenarnya harus diubah ke kilometer. Caranya dibagi berapa? Dibagi. Hi. Dibagi berapa? Hayo. Kalau nggak ingat, buat tangganya. KM, HM, terus CM. H. KM, KM. M. dam, CM. belum belum. Odam. Ini ditulis ya, biar sekalian dihafalin. KM, Ya, ya. ini HM ya, Hmm. dam, baru M, DM, CM, IM. terus yang terakhir itu ada MM. Nanti di SMA lebih banyak lagi hafalannya. Tapi untuk kamu, kita hafalin ini dulu. Aku ulangin ya, ini KM, ini HM, A. DAM, M, DM, CM, MM. MM. Setiap penurunan, kalau dia turun, misal nih dari KM ke CM, itu bakal dikali sama 10. Di sini dikali Hmm. 10, dikali kalau ke bawah lagi dikali 100.
Pokoknya semakin ke bawah tuh semakin bertambah nolnya. Misal, misal kamu di sini punya, aduh, misal kamu di sini punya 1 kilometer deh, 1 km. Mau kamu ubah ke sentimeter. Itu kan berapa sih turunnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali penurunan ya. Berarti 1 kilometer itu sama dengan satu nolnya ditambahin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 kilometer itu sama dengan 100.000 sentimeter. Gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misal eh, kalau misal kamu punya 1.000 sentimeter nih. Kan kita nih punya kan, kita punya 10.000 sentimeter. Hmm. Kita mau eh, ubah ke kilometer, kita hitung aja ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang harus kita bagi itu adalah ini bilangan yang kita punya dibagi dengan yang kita hitung tadi. Ada berapa kali? Berapa kali tadi naiknya aku? Satu, lima. 5. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Enam, enam. 4, 5. 5, 5. Jadi Oh, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya Iya. yang kita lihat ya. Satunya bodo amat. Tuh, kita nggak usah lihat satunya. Nah, ini kan ada 5 di bawah. Kita coret. Di sini juga, di atas juga kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret. Sehingga nanti jarak sebenarnya itu kita punya 100. Oh iya, 100 ini dari mana ini nih? 0, 0 yang belum dicoret nih. Ini kan 1, 0, 0. Berarti kita punya 100. Dan jadi kilometer gitu. Sampai sini aman. Aman. Oke. Hmm, kita coba ya. Aku kasih 5 menit. Ininya aku ganti dengan misal jarak A ke kota B bukan 20 cm lagi, tapi 10 cm. 10 cm. 10 cm nih. Aduh, jelek lagi. Sorry, sorry. Kita coba biar pemahamannya lebih lengkap di sini. Ini bukan 20 tapi 10. Ini bukan 30 tapi 15. Nah, ini bukan 1/200 tapi 1/100.000. Boleh dicoba ya. Iya. Aku tunggu eh, sampai 5 menit deh. Sampai 4:52 ya. Coba kamu sambil kamu sekarang lagi pakai HP atau pakai laptop atau pakai apa deh? Atau pakai tab? Pakai HP. Oh, pakai HP ya. Agak susah juga. Nah, kamu kerjain dulu aja di kertas. Nanti kamu kasih lihat ke aku hasil pengerjaannya. Hmm. Gimana? Iya, iya. Oke, siap. Ditunggu ya. Itu 10 semua. 10 sama 15. Yang A ke B itu Oh, 10. Yang A ke B itu 10. Yang B ke C itu 15. Nih, lihat di sini aja nih. iya, iya. Aku lagi. Hmm. Lihat yang ini.
Hmm, tiga, empat, lima. Tuh. Udah kah? Udah. Boleh ditunjukin ke aku? Ya enggak. Sebentar. Kebaca nggak? Kayaknya nggak kelihatan deh. Boleh fotoin ke WA aja nggak biar aku bisa lihat. Oh iya ya. Makasih ya. Oke, nice. Eh, 25 udah bener. Terus tuh masih salahnya tuh di 25 kali 100-nya deh. 25 kali 100.000 tuh berapa? 2.500.000, bukan dua Oh puluh iya. lima juta. Itu nanti dibenerin ya. Jadi tuh Iya. 25 juta dibagi dengan tuh bukan dibagi 10.000 tapi 100.000 tuh.
Karena Mm-mm. kalau naik ke atas kan naik 5 kali, berarti nolnya ada 5. Oke? Mm-mm. Oke. Oke, aman kalau gitu. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nomor selanjutnya. Soal selanjutnya ada eh, mudah nih. Eh, hasil dari 64 pangkat 2 akar 3. Kalau misal kita punya 64 pangkat 2 akar 3. 2 per 3. Ini ingat lagi caranya sama kayak tadi. Kalau misal kita buat faktor 64 itu kan bisa tuh dibagi 2 jadi 32. Kita bagi 2 lagi jadi 16. Kita bagi 2 jadi 8. Bagi 2 menjadi 4. Mm. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, udah nih. 2 nggak bisa lagi dibagi sama apapun. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 dong. Ini kan Ah, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 6. Terus pangkat 2 per 3. Ingat lagi yang tadi, kalau misal kita punya bentuk kayak gini, kita bisa buat jadi 2 pangkat 6 dikaliin dengan 2 per 3. Nih, ada yang bisa dibagi nggak ini? 6 kali 2 per 3 bisa dibagi nggak? Hmm, Ayo, 6 bagi 3 bisa nggak? nambah gitu ya. Gak bisa. Hmm, Bisa, bisa, Apa? bisa. 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 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Nice. Berarti di sini kita bisa nih, ini bisa kita coret. Coret 6 bagi 3 kan 2. Berarti di sini 2. Sehingga kita tulis lagi 2 di sini dari sisa sini. Terus dikali lagi dengan 2. Sehingga kita punya 2 kali 2 berapa? 2 kali 2, 4. Berarti kita punya 2 pangkat. 4. 2 pangkat. Betul, 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 bilangan aslinya. Terus dipangkatin sama 4. Sekarang 2 pangkat Hmm. 4 sama dengan 2 pangkat pasangan 8. iya. Ini kan 2 dikali 2 kali 2 dikali 2. Nih, 16. nah nice. 16. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah materi deret. Nah, deret ini deret yang berpola, bukan deret geometri sama bukan deret aritmatika. Jadi kita harus nyobain satu-satu deh. Di sini Hmm. kan ada satu kotak nih, ada 3 kotak. Yang ditanya itu apa sih? Banyak persegi dengan panjang sisi satu, panjang sisi satu satuan pada gambar ke 10. Berarti kita harus cari 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita cari yang ini nih. Caranya gimana? Kita hitung dulu kotak-kotak di sini tuh ada berapa. Di yang pertama ini ada satu kotak, kita tulis 1. Di yang kedua ini ada 3 kotak, 1, 2, 3. Tulis 3. Yang ketiga ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. 6. Di sini ada berapa nih? Yang di keempat ini kan 6 nih. Ini 6. Hmm. Ditambah 7. Kalau ditambah ini kan 6, 9. 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Kalau yang di 5 ini ada berapa? Coba tolong dihitung. 15. Tuh, 15. Nah, coba kita lihat lagi nih. Di sini kita lihat deret-deret ini nih apa sih isinya? Coba ya. 1 ke 3 itu ditambah berapa? Ditambah 2.
Tambah 2. Terus 3 ke 6 ditambah berapa? 3. Terus 6 ke 10 ditambah berapa? 4. 4. 10 ke 15 ditambah berapa? 5. Berarti deret selanjutnya ditambah berapa? 6. Jadi berapa ya? 21. 21, nice. Lanjut lagi ditambah berapa? 7. 28. Jadi, terus jadi berapa? 28. 3, 36. 36. 6. Oke. Lanjut, 45. Tambah 45. 9. Betul. Bentar, kita hitung dulu biar kita nggak kebablasan nih. Ini baris satu, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Bentar-bentar aku kasih pointer biar lebih jelas. Baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat, baris lima, baris enam, baris tujuh, baris delapan, baris sembilan. Berarti kurang satu lagi. Hmm. Ditambah berapa? 10. 10. 55. 55. Jawabannya B. yang B. Oke, nice. Lanjut. Waktu kita masih 30 menit lagi. Waktu kita, oh ya 30 menit lagi. Sekarang kita disuruh nyari bentuk yang ekuivalen atau bentuk yang sama atau bentuk yang serupa. Kalau dari sini kira-kira apa yang bisa kita lakuin? 12 per 3 akar 2. Ada yang bisa disederhanakan? Hmm. Ada Apa? 12 Dibagi? bagi Gimana? 2 bisa. Hmm, tapi kalau di sini dibagi 2, di sini juga harus dibagi 2. 12 Hmm. bisa nggak dibagi 3 biar 3-nya habis? Berarti 4. Iya 3. Oke, sama-sama dibagi 3 ya. Mm-mm. Coba 12 bagi 3. 4. Nice. 3 bagi 3, 0. 1. 1. 1. Terus di sini masih ada akar 2 ya. Jangan lupa di sini akar 2. Iya. Nah, jawabannya yang B. Hmm. Iya. Bentuk ini masih bisa disederhanain lagi nggak? Masih. Masih. Caranya, cara dari merasionalkan itu kita kali dengan bentuk yang di bawahnya ini nih, bentuk akar 2. Kan Mm-mm. akar 2 per akar 2 itu 1. Mm. Ini kita nggak mengubah nilai, tapi hanya mengubah bentuk. Karena Iya. akar 2 per akar 2 1 kan. Iya. 1 dikali berapapun, hasilnya tetap berapapun itu. Gitu. Jadi, ini kita kali ini. 4 kali akar 2, tetap ya 4 akar 2. Nah, kalau akar 2 dikali akar 2 berapa? 4. Eh, Kamu ada yang kurang? 4. Akar, akar 4. 4. Akar 4. Nih, akar 4 itu berapa? Sorry, sorry. Apa? Akar 2. Akar 4, akar 2. Akar 4 2. Akar 4, 2, betul. Duh, ini kenapa lagi? Wait. Oke. Berarti ini bisa kita tulis 4 akar 2 per 2. Ini bisa dicoret. Coret sama dengan berapa? 2 Heeh. akar 2. Oke, nice. Sebenarnya bentuk paling sederhananya tuh ini. Tapi karena di soal nggak ada, ya udah ini udah benar gitu. Ada itu?
Ada ya? C. Loh. Bentar. Yang pertama tadi kita salah ya berarti ya? 4 akar 2 juga benar. 4 akar 2 benar. Berarti ada Ada. dua Oh, jawaban. berarti jawabannya ada 2 nih. Iya. Oke. Pokoknya gitu ya. Oh, Iya. benar dua-duanya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Lanjut. Ini. Ini soal kita harus hafal satu rumus. Hmm, Agus menabung di bank sebesar 20 juta selama 3 bulan. Sehingga uangnya menjadi 20.600.000. Besar hmm. suku bunga per tahun yang ditetapkan adalah suku bunga per tahun. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Aku singkat jadi di. Eh, yang ini nih, ini namanya pokok. Pokok itu tabungan yang kita masukin ke bank. Pokok. Pokok, kita tulis 20 juta. Terus, eh, kita ada bunga. Besar bunga. Kita tahu besar bunga. Besar bunga ini adalah eh, pengurangan dari duit yang akhir sama duit yang awal. Duit yang akhirnya kan 20.600.000 ya. 20 Mm-mm. juta 600 dikurang dengan 20 juta. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 600.000. Betul, 600.000. Nah, selanjutnya ada waktu. Waktunya waktunya 3 bulan. Waktu. Waktunya 3 bulan. Tapi karena dia minta per tahun, bunga per tahun, maka kita harus ubah 3 bulan itu berapa tahun. Caranya mudah. 3 bulan dibagi 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Mm-mm. Sehingga kita punya waktunya itu adalah 1/4 tahun. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Sabar, lagi Gak nulis. ada. Oke. Sambil nulis. Nah, rumusnya itu besar bunga Mm-mm. sama dengan pokok dikali suku bunga dikali dengan waktu. Waktu. Besar bunganya berapa? 20.600.000. Besar bunga loh. Ini besar bunga. Berarti yang Iya, ini. Berarti 600. 600.000. Pokoknya, pokoknya berapa? 20 juta. Tuh, yang ini 20 juta. Suku bunganya yang dicari. Suku bunga aku lambangin dengan S aja ya, biar nggak lama nulisnya suku bunga. Mm-mm. Waktunya berapa? Waktunya kita pakai yang tahun. Iya, dua. Berapa? 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Betul. Tapi kan yang kita konversi tadi atau yang kita ubah dari 3 bulan itu sama dengan 1/4 tahun. Tahun. Jadi di sini kita tulis waktunya tuh 1/4. Empat. Oke, udah nih. Kita tinggal kita kali silang aja. Kalau ini kan kali, kalau pindah ke sini jadi bagi. Ini kan kali nih. Kalau kita pindah ke sini jadi bagi. Berarti kita punya tulis dulu S sama dengan
600 ribu dibagi 20 juta. Nah, ini kan di bawah nih, artinya dibagi. Kalau ke atas jadi Kali betul. Jadi dikali berapa? 4/1. 61. 4/1. Nah, Mm-mm. sehingga dapat hasil berapa? Ini bisa nih kita coret nih nolnya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Coret, coret 5, coret 5. Terus 6 kali 4 berapa? 24. Iya, Dan di sini ada 200 ya. 200. Nah, 24 dibagi 200 itu adalah 0,12. Di mana 0,12 itu kalau dikali dengan 100% itu nanti hasilnya hmm, dikali 100% itu nanti hasilnya sama dengan 12%. Ini paham dapatnya dari mana? paham. Oke. Di Terus sini ada yang mau ditanya. nggak ada. Coba Lagi ditulis. nulis. Iya. Mm-mm. Izin aku share screen dulu. Waduh, habis ya kayaknya. Bentar ya, aku sambil ngecas. Iya. Udah kelar nulisnya? Dah. Udah. Hmm. Lanjut. Oke, lanjut. Hmm, kita lanjut. Nah, di sini nih. Di sini ada soal yang baru nih lumayan. Perhatikan daftar harga pada toko Berkah Jaya di bawah ini. Tas itu harganya 60.000, diskonnya 25%. Nasi 20.000, diskonnya 15%. Topi 15.000, diskonnya 20%. Jika dia membeli tas, sebuah tuh artinya apa? Satu ya. Mm. Sebuah tas artinya, aduh, deh, sebentar. Oke. Nah, udah. Sebuah tas itu artinya satu, dua buah dasi dan tiga topi. Berapakah yang harus ia bayar? Nah, berarti kan dia beli ini satu, beli ini dua, beli ini tiga. Tiga. Ini kan ada diskonnya nih masing-masing. Kita cari dulu dong diskonnya berapa. Kalau 60, kan dia beli tasnya satu, berarti 60 ribu doang. Mm-mm. Ini tas, tulis tas. Tas sama dengan 60 ribu, diskonnya 25%. 25%. Tas sama dengan 60.000 dikali 25% itu berapa sih? 100. 25/100. Nice. Nih, ini bisa kita coret kan? Nolnya 2, kita coret. Mm. Sekarang tinggal 25 kali 6. Berapa? Coba aku hitung.
25 kali 6. 25 kali 6. 150. Betul, 150. 150. Nolnya ada berapa nih? 1, 2. Masukin. Tuh, 2. Berarti diskon buat tas itu 15.000. 15.000. Harga tas aslinya adalah harga tas. Ini kan diskon. Betul. Diskon. Diskon tas. Berarti 60.000 dikurang 15.000. Berapa ya? 45.000. 1000. Sekarang kita cari diskon buat dasi. Diskon dasi. Nah, dia beli dasi ada berapa? 2. 2. Terus kita buat harga dasi berapa? 20.000. 20.000. Diskonnya berapa? 15. Berarti 15 per 100. 15 per 100. Coret, coret. Sekarang kita kaliin. 2 kali 2. 2 kali 2. 4 kali 15. 4 kali 15. 6. 60. 60. Berarti 60. Nah, ini ada nolnya 2. 1, 2. Kita tulis. Berarti diskon untuk 2 buah dasi itu ada 6.000. Ini tadi diskonnya ya, diskonnya 6.000. Kalau harga dasinya, harga dasi, jangan lupa dikaliin 2. 2 dikali 20.000 dikurang harga diskon 6.000. Berarti berapa nih? 40.000 ya? 40.000 dikurang 6.000. Berapa deh? 40 kurang 6. 34.000. 34.000. Oke, kita udah dapet nih harga tas itu 45.000, harga dasi 34.000. Sekarang harga topi. Harga topi. Kita cari diskon topi dulu. Diskon topi. Berarti kayak mana caranya? Dia beli topi berapa? 3. 3. Terus dikali berapa? Dikali Harga topinya. 3 kali 15.000. Hmm. Terus diskonnya berapa? Diskonnya 20%. 20 per Persen. 20 per 100. Coret, coret. Hmm, ini berapa nih? 3 kali 15 kali 20. 3 kali 15, 45. Terus dikali 2 berapa? 45 kali 2, 45 kali 2. 9. 90. Ini nolnya ada 2 nih Mas Ian ya. Di sini sama yang ini. Kita tulis 00. Jadi diskon untuk topi adalah 9.000. Harga topinya jangan lupa dikali 3. 3 dikali berapa? 3 dikali 15.000. Betul. Dikurang Kurang 9.000. sama dengan
Sama dengan 45.000 dikurang 9.000. 9.000. Berapa tuh? Wah, kacau. Aduh. Aduh, 36. Wait, wait. Bisa di back nggak ya? Bisa kan itu? Wait, wait. Mana, mana ya? Control Z. Gak apa-apa kalau udah dicatat. Oke. Berapa tadi, Dek? Eh, harga harga tasnya, deh. Harga tas berapa? Harga tas 6, apa ya, 6.000. Kurang Harga 15.000. tas yang udah dikurang diskon. Hah? Harga tas yang udah dikurang diskon. 6.000 kurang 15.000. Ya. Hmm, berapa? Yang hasil yang akhirnya tadi loh, Dek. Aduh, ini nih. 60.000 dikali 25%. Lupa lagi. 45.000. Kalau yang Oke, tas oke. 45.000. Terus yang dasi, harga dasi 34.000. 34.000. Terus harga topi Harga topi tadi lagi dihitung. berapa tuh? Udah ketemu belum tadi? Kayaknya kamu tadi udah ketemu deh harganya. 3 kali 15.000. 3 kali 15.000 dikurang dengan diskonnya 9.000 ya? Ah, 9.000 sama dengan kan 45.000 dikurang 9.000 berapa? 36. Ya, 36.000. Udah deh. Ini ini sama ini tinggal ditambahin Hmm. harganya. Harga total itu sama dengan 45.000 ditambah 34.000 ditambah 36.000 berapa? Wait, kita coba. 36 tambah 34 itu 70. Hmm. 70 tambah 45 itu 115. Ini berarti 115.000 gitu. Aman ya? Udah dicatat ya? Aman. Sorry banget ini nggak bisa di back. Oke, kayaknya satu soal terakhir deh. Nah, ini nih agak riweh cara ngitungnya. Banyak kelipatan 12 antara 100 dengan 300. Hmm. Itu caranya kayak gini. 100 KPK ya? titik-titik. Yap, betul. Enggak. Mungkin ada yang lebih simpel lagi. Itu caranya gini. Oke. Eh, untuk cari pelipatan 12, kan ini kan kita mau di rentang 100 sampai 300 tuh. Caranya itu kita bagiin dulu ini sama 12. 100 bagi 12 itu, bentar aku bagiin dulu. 100 dibagi 12 itu kan hasilnya 8,3333. 8,333. Artinya di sini ada 12 kali 8. Di sini ada 12 kali 8. Berarti kita mulai di sini 12 kali 9. Hmm. 12 kali 9. Karena sebelum 100 itu
yang bisa dibagi 12 itu 12 kali 8. Kalau setelah 100 itu yang bisa dibagi 12 dikali 9. Hmm. Oke, udah kita cari nih, berarti di sini nanti ada 13 kali 9. Oh, 12 kali 10 maksud aku, sorry, sorry. Eh, 12 dikali 10, ada 12 kali 11, dan seterusnya. Sampai dengan, kita coba lagi untuk satunya, yaitu yang 300 ini. Sampai yang 300 ini. Nah, kita coba juga 300 ini berapa sih? 300 per 12 itu berapa? Kita coba. 300 per 12 itu 25. 25 berarti 300 ini bisa dibagi 12. Di sini Hmm. tuh ini merupakan 25 dikali 12. Nah, 12-nya kita abaikan, kita buat barisan nih. Kita kan mulainya dari awal tuh 9. 9. Terus kita mulai 10, 11, 12, sampai dengan yang terakhir itu adalah 25. Ini bilangan-bilangan yang kita kaliin sama 12. Hmm. Untuk tahu ini tuh barisan keberapa, kan yang ditanya tuh banyak bilangan ya. Ini kan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat. Tapi ini kita nggak tahu nih bilangan keberapa. Bilangan keberapanya kita nggak tahu. Kita tuh tulis pakai rumus yang ini, rumus ini nih. Coba, kayaknya aku tulis deh rumusnya. Nih, pakai rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N-1 B. Terus dulu. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di mana UN itu adalah barisnya atau digit terakhirnya, ini namanya UN. Kalau A itu deret pertamanya itu ini A. Kalau N-1, ini kan N ini yang kita cari nih. Ini N atau eh, kayak 25 tuh barisan keberapa sih? Itu namanya N. Nah, kalau yang B ini adalah beda, yaitu pengurangan dari baris kedua dikurang baris pertama. Nih, ini dikurang. Atau bisa juga baris ketiga dikurang baris kedua. Itu namanya beda. Bedanya itu berarti di sini berapa? Beda sama dengan 10 min 9 sama dengan 1. Hmm. Gitu. Sekarang kita masukin. UN-nya tadi berapa? UN-nya 25. 25. A-nya berapa? 9. Tambah N-nya kita cari min 1. B-nya berapa? B-nya. B-nya 1. B-nya 1. Betul. Nah, kita buat 25 sama dengan 9 ditambah N min 1. Kita, ini bisa kan 9 dikurang 1 kan? 25 sama dengan 9 dikurang 1 berapa? Ah, 9 kurang 1. 8. 8 ditambah N. Sekarang kita buat N aja. Ini kita sama-sama kita kurangin 8 ya. Ini kurang 8, ini kurang 8. 8 dikurang 8 habis 0. Ini 25 ini kita kurang 8 berapa? 17 ya? Iya. 17. Nah, kita udah dapet nih N-nya. Berarti kita tulis di sini ya. Ini ini itu artinya jadi kalau titik 3 di matematika tuh bacanya jadi eh, banyak bilangan Banyak bilangan. eh, kelipatan 12 Kelipatan 12 antara antara 100 sampai dengan 1 300 adalah adalah 11. Gitu, udah kelar. E. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari siang belajar Hmm, matematika.
Oke, aku coba stop share screen. Stop